Perjumpaan kita dalam Kingdom Pemilih Indonesia membahas akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah Minggu 17 Mei 2026 yang akan datang. Kita mau membahas pada pagi hari ini gereja yang memelihara kesatuan di tengah dunia. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 kita merindukan lewat bahan sermon ini bagaimana sebetulnya gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini supaya bisa bisa terus bersatu, pondasinya kuat begitu berdasarkan Yohanes 17 itu. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendalami akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di tengah-tengah gereja Tuhan pada tanggal 17 Mei yang akan datang telah kenaikan Yesus ke sorga. Gereja harus terus bersatu oleh karena gereja yang masih ada di tengah-tengah dunia, menghadapi dunia, dan juga terus memiliki pondasi yang datangnya dari Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dan Roh Kudus bekerja bagi kami sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang membawa sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami sampaikan kita harus memahami bahwasannya firman Tuhan ini adalah teksnya dan konteksnya disampaikan oleh
Tuhan Yesus saat Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya. Karena ketika kita lihat setelah pasal 17 ini, langsung besoknya Yesus ditangkap dan juga disalibkan. Jadi saudara-saudari, sebelum mereka berpisah, bagaimana para murid-murid itu bisa tetap bersatu, dan kesatuan mereka bukan kesatuan dari dunia ini. Jadi kata dunia ini di situ adalah menunjuk kepada keinginan daging, menunjuk kepada ego, kemampuan manusia untuk mempersatukan. Tapi kesatuan yang dirindukan oleh Yesus adalah kesatuan yang datang dari Allah, kesatuan yang datang dari atas, sehingga dia mengatakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku ya Bapa. Demikianlah mereka, supaya mereka menjadi satu gitu. Lalu kalau kita lihat saudara-saudari dalam konteksnya Yohanes ini, mulai dari Yohanes 13, jadi Yesus mempersiapkan mereka. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan mengasihi mereka sampai kesudahannya gitu. Jadi dia sudah tahu Yesus akan kembali ke rumah bapaknya, atau istilah yang kita pakai di KIV ini pulang kampung gitu. Dalam masih pasal 13, Yesus juga sudah memperingatkan akan ada yang menyangkal, yaitu Judas Iskariot. Dan yang akan ada juga yang mengkhianati. Yang menyangkal tadi adalah Petrus, dan juga yang mengkhianati adalah Judas Iskariot. Sudah ada itu gitu. Tapi di dalam situasi itu, sekalipun aku berpisah, jangan gelisah hatimu katanya, percayalah kepada aku. Percayalah juga kepada Bapa yang telah mengutus aku gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah situasi perpisahan itu Yesus juga menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus gitu. Jadi supaya mereka terus bertekun, jangan mereka tercerai-berai. Maka itulah saudara-saudari doa Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana para murid-muridnya dan juga para pengikutnya bersatu secara terus-menerus di dalam Tuhan. Kesatuan mereka bukan kesatuan dari dunia ini, tapi kesatuan mereka adalah kesatuan yang dari Tuhan begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya kita rindu melalui pendalaman kebenaran firman Tuhan ini, bahwasanya kesatuan kita adalah kesatuan yang datangnya dari Bapa yang di sorga begitu dalam kehidupan kita. Jadi gereja yang memelihara kesatuan, mewujudkan doa Yesus di tengah dunia yang retak gitu. Bagaimana ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bisa kita bandingkan realitas dunia dan juga kerapuhan gereja bisa terjadi di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman yang kita hadapi saat ini. Jadi realitas dunia bahwasanya mudah tersulut emosi dan defensif, terbawa ke dalam ego gitu, dan bahkan bisa sampai menutupi kekurangan yang ada. Itu kerinduan dunia gitu. Tingkat kepercayaan yang ketidakpercayaan yang tinggi, tidak ada trust di dalamnya, saling mempercayai. Tapi ketika ada kekurangan, ya saling menutupi. Hal seperti ini juga bisa terjadi di tengah-tengah gereja gitu, menjadi suatu ancaman internal gereja, di mana terjadi seperti yang kita hadapi dalam zaman saat ini, perbedaan dalam selera ibadah dan juga antar generasi. Ya, ada yang mengatakan wah harus ada penyembahannya lah, harus memang duduk dan teratur lah begitu. Nah itu bisa menjadi satu kerapuhan bagi gereja begitu. Dan juga di tengah-tengah gereja itu bisa juga ada ego dan kepentingan pribadi dalam pelayanan yang menonjol. Ini
kerapuhan yang bersangat bisa membuat gereja terpecah gitu. Luka relasi masa lalu yang belum terselesaikan, ini bisa terjadi di tengah-tengah gereja kita gitu. Jadi bagaimana segala luka relasi masa lalu itu yang belum terselesaikan, semuanya sebetulnya dibawa dengan tenang di hadapan Tuhan, dan segala luka relasi itu betul-betul sudah bisa mengalami kepulihan sehingga tidak menjadi kerapuhan akan kesatuan di tengah-tengah gereja kita. Jadi pertumbuhan gereja seringkali dihambat bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh konflik internal berulang yang melemahkan kesaksian kita gitu. Jadi itu saudara-saudari, pertumbuhan gereja seringkali dihambat bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh konflik internal berulang yang melemahkan kesaksian kita. Jadi apa yang dikatakan dalam Yohanes 17 ini, doa Yesus untuk murid-muridnya biarlah mereka menjadi satu, bahwasanya gereja akan diperhadapkan juga dengan kerapuhan. Tapi bagaimana gereja bisa mengelola situasi dan kondisi itu supaya bisa tetap bersatu begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, prioritas terakhir Kristus sebelum salib itu, dalam doanya yang terakhir itu, Yesus tidak meminta kemakmuran. Yesus tidak meminta supaya kita memiliki jumlah jemaat yang besar atau keberhasilan program-program yang bisa kita tetapkan misalkan di konferensi resort yang pertama, lalu dievaluasi pada konferensi resort yang kedua bahwasanya seluruh program itu berjalan dengan baik gitu. Tapi ia meminta dalam doanya ini sangat sederhana. Ia secara khusus meminta kesatuan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan biarlah mereka yang menjadi murid betul-betul memiliki kesatuan gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sederhana permintaan Yesus itu sebetulnya dalam doa yang panjang ini. Bagaimana supaya the unity cascade itu bisa terjadi. Kesatuan ilahi relasi yang sempurna Bapa dan Anak itu menjadi kesatuan para pengikutnya gitu. Jadi ada di situ juga dalam kesatuan itu bahwasannya firman dan kekudusan itu betul-betul memagari umatnya itu. Jadi ketika kita sudah jadi pengikut Kristus, kita harus senang mempercakapkan akan firman dan kekudusan. Itu akan menjadi membentengi kesatuan kita itu. Kesatuan jemaat mengalahkan ego, kedagingan, duniawinya begitu. Nah itu, jadi bagaimana ego itu saudara-saudari adalah kepentingan kita sendiri, kepentingan pribadi yang mau kita perjuangkan. Tapi ke dalam kesatuan jemaat itu adalah betul-betul kesatuan yang dari Tuhan itu yang harus kita perjuangkan gitu. Kesaksian dunia terang di tengah kegelapan, bagaimana kita bisa menerangi di tengah-tengah kegelapan itu. Jadi itu saudara-saudari, ada 3 pilar penting yang mau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya gereja itu tetap bisa memiliki kesatuan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca tadi di dalam Yohanes 17 ini. Yang pertama saudara-saudari tentang atap. Atau kita lihat ini seperti atap rumah. Menjadi satu tujuan gitu. Bagaimana kita bisa terus memuliakan Kristus. Menyelaraskan segala keinginan kita, segala motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini yang harus jadi tujuan, goalnya, supaya gereja itu tetap bisa bersatu. Itu bisa kita lihat itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu gitu. Dan yang kedua saudara-saudari bahwasanya dinding Roma itu yang menjadi perlindungan, yaitu adalah pemeliharaan Bapa di surga gitu. Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan di tengah dunia ini. Dan yang ketiga adalah pundasi. Ini akan kita bahas nanti satu persatu gitu. Pundasi dasarnya tentulah beda pundasi misalnya untuk bangunan bertingkat
dan juga pondasi yang hanya di dalam satu lantai gitu. Tapi kalau pondasi kita supaya gereja kita bisa tetap satu gitu, harus betul-betul adalah hidup kekal dan firman Allah, berakar pada pengenalan akan Allah. Jadi kesatuan sejati bukan lahir dari kebetulan, melainkan dibangun di atas tiga elemen teologis ini yang sangat penting yang akan kita dalami nanti ini satu persatu, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat dalam Yohanes 17 itu doa Yesus sangat sederhana. Mari kita masuki yang pertama. Ada kata hora di situ yang dikatakan saudara-saudari, kata hora itu Bapa telah tibalah saatnya. Nah ini, jadi tujuan yang memuliakan Kristus itu bahwasanya salib dipandang dunia sebagai kehinaan. Tetapi ketika Yesus berkata, Bapa telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Salib yang dipandang dunia sebagai kehinaan, tetapi Yesus melihatnya sebagai puncak kemuliaan. Kemuliaan sejati diukur dari kesetiaan pada rencana Allah, bukan pada pengakuan dunia ini. Jadi ini yang mau kita lihat, saudara-saudari. Kemuliaan sejati diukur dari kesetiaan pada rencana Allah, bukan pada pengakuan di dunia ini. Dan juga dikatakan dalam ayat 2 itu, engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi kata yang dipakai di situ adalah exousia. Exousia itu adalah kuasa yang sah dari Allah. Otoritas rohani dalam gereja tidak diraih lewat jabatan atau prestasi dunia, melainkan lahir dari penerahan diri sepenuhnya yang dipimpin oleh Kristus. Kita menjadi murid Kristus, maka disitulah ditambahkan kuasa itu, exousia itu gitu. Jadi kembali kami sampaikan ketika pembekalan yang di Kalimantan itu, bahwasanya exousia itu adalah sesuatu yang ditambahkan Tuhan saat kita percaya. Jadi itu bukan karunia, itu bukan talenta, tetapi exousia itu ditambahkan Tuhan bagi kita. Sama seperti ketika para murid, ketika diutus untuk pergi melakukan penginjilan ke satu tempat gitu, mereka ditambahkan exousia, kuasa, dan setelah mereka pulang, mereka bersaksi bahwasanya kami sudah melihat setan-setan ditaklukkan, kami mendoakan orang sakit disembuhkan. Itu adalah exousia yang ditambahkan kepada para murid waktu itu. Demikian juga dengan kita gitu. Exousia itu ditambahkan saat kita percaya gitu. Jadi bukan karena jabatan, bukan prestasi, tapi yang ditambahkan. Saudara-saudari, apakah keputusan dan pelayanan kita mengarah pada pemuliaan Kristus? Atau sekedar memperjuangkan kepentingan diri sendiri, kepentingan ego gitu? Kalau itu saudara-saudari keputusan kita untuk pemulihan Kristus, maka seluruhnya akan kita pertaruhkan untuk kemuliaan bagi Dia. Apapun yang kita lakukan adalah kita melakukannya seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia gitu. Maka gereja ini akan tetap bersatu, saudara-saudari. Nah ini bisa sesuatu yang sangat penting kita lihat bagaimana diagnostik pergeseran motivasi. Gereja yang dirindukan oleh Yohanes 17 itu dan gereja yang dirindukan oleh dunia ini. Jadi saat menghadapi sesuatu konflik gitu kan, bagaimana kita bisa menghadapi konflik? Pastinya apa? Doa Yesus 2000 tahun yang lalu ini, bahwasanya murid-muridnya pasti menghadapi konflik tantangan gitu. Tapi kalau gereja duniawi selalu siapa yang menang argumen dan terbukti benar gitu. Jadi kita bisa melihat misalnya kau ada saat ini apologet, siapa yang mau menang argumen yang lebih hebat gitu dalam pembuktian itu gitu. Itu saudara-saudari adalah bisa juga terjadi, tetapi itu masih sifatnya duniawi. Tapi dalam Yohanes 17 itu, di tengah-tengah konflik yang bisa terjadi, di tengah dinamika ini, apakah Kristus dimuliakan di situ gitu? Nah itu harus kita uji, saudara-saudari. Sumber otoritas. Kalau duniawi,
kekuatan personal, senioritas, junioritas itu akan selalu direndahkan gitu, atau jabatan yang lebih tinggi itu akan selalu diagungkan. Tapi dalam eksosia itu saudara-saudari ada ketaatan dan penyerahan pada firman Tuhan gitu. Karena itu eksosia itu yang ditambahkan Tuhan kepadanya gitu. Dan mulialah Tuhan di situ gitu. Dan ini sangat penting dalam kesatuan gereja kita. Sumber otoritas kita dari mana? Apakah personal, apakah senioritas, atau jabatan? Tapi Yohanes 17 itu mau menyatakan bahwasannya motivasi kita adalah ketaatan dan penyerahan pada firman, maka ditambahkan bagi kita eksosia, kuasa itu yang dari atas itu gitu. Yang ketiga saudara-saudari, indikator sukses dari pandangan dunia gitu. Gereja duniawi adalah kelancaran acara ataupun dan ketenangan yang semu itu. Bisa itu ketika berjalan gitu. Tapi gereja berdasarkan Yohanes 17 itu adalah kesediaan mengalahkan ego dan selalu memperjuangkan damai gitu. Damai yang padaku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Gitu dia. Jadi memang betul-betul damai yang mau diperjuangkan, tapi bukan damai yang dari dunia, tapi yang damai dari surga. Damai dari surga turun padaku. Itu pengarangnya itu sungguh sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa memperjuangkan damai itu gitu. Nah, itu saudara-saudari menjadi indikator sukses itu. Kalau dunia lancar usaha, aman gitu. Bisa berkembang luar biasa. Tapi di gereja Yohanes 17 itu, bagaimana mengalahkan ego dan memperjuangkan damai. Kebersamaan, pusat kebersamaan. Kalau di gereja secara dunia itu adalah kesamaan hobi. Hobi memancing, hobi olahraga, hobi apa gitu, selera saudara-saudari. Atau juga usia. Ada lansia, ada P3 ini, ada P2 ini. Itu bagus juga itu gitu. Tapi saudara-saudari ketika kita mau sampai ke gereja berdasarkan Yohanes 17 itu, komitmen kita pada kehendak Allah gitu. Itulah yang menjadi pusat kebersamaan kita gitu. Bahagia kita selalu mempercakapkan kehendak Allah itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak dunia ini dan mana yang menjadi kehendak Allah. Komitmen kita adalah selalu pada kehendak Allah, saudara-saudari. Jadi bisa kita lihat metrik diagnostik ini, pergeseran motivasi kita dari gereja duniawi menjadi gereja sesuai dengan Yohanes 17 itu, ketika gereja itu ada di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, pondasi relasi dan firman. Zoe aionios, hidup kekal. Bukan sekedar surga di masa depan gitu. Tapi saudara-saudara yang kekasih, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini, Zoe aionios itu adalah hidup kekal gitu. Kualitas masa kini. Hidup berlimpah dan penuh makna yang dapat dialami sejak saat ini. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus gitu. Jadi hidup kekal itu sudah ada dari sekarang ini. Aku telah memuliakan Engkau di bumi menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Jadi mulai dari sekarang ini. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri. Jadi hidup kekal itu harus kita nikmati mulai dari sekarang ini. Berbasis pengenalan, kesatuan rapuh jika hanya berbasis minat manusia. Kesatuan kuat jika berakar pada kedekatan komunal dengan karakter Allah ataupun kehendak Allah gitu. Tali pengikat adalah firman Tuhan. Ketaatan pada firman adalah menjadi jangkar yang menahan jemaat agar tidak terseret oleh selera pribadi yang memecah belah gitu. Itu saudara-saudari. Ini pilar yang kedua adalah pondasi relasi dan firman Zoe aionios, hidup kekal itu, hidup itu
bukan hanya biologis ataupun bios, tetapi zoe. Zoe itu adalah memiliki makna untuk juga di dalamnya ada kekekalan kini dan akan datang, gitu saudara-saudara. Lalu dalam firman Tuhan ini mau dikatakan dalam ayat 4 dan 5 itu betul-betul kita mengenali dia gitu. Lebih dari sekedar tahu. Pengetahuan informasi hanya sekedar tahu, saudara-saudara. Menghafal doktrin gereja, mengetahui sejarah Alkitab, rutinitas ibadah lahiriah, disiplin di tengah-tengah gereja kita bisa tahu semuanya itu dengan baik gitu. Sesuatu informasi yang bisa kita ketahui. Tetapi saudara-saudari, di sini pengetahuan itu ataupun pengenalan itu disebut kata ginosko, ada relasi yang intim. Ginosko mengetahui gitu. Mengalami perjumpaan pribadi, menerap karakter kasih Allah itu dan meniru cara Kristus membangun relasi dengan sesama gitu. Bagaimana Yesus itu menuju salib? Dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu juga menjadi meneguhkan kita supaya kita terus meniru Sang Kristus dalam menghadapi masalah-masalah seperti yang saya hantar tadi. Dari muridnya itu ada yang menyangkal, yaitu Judas, ada juga yang mengkhianati, saudara-saudari. Yang menyangkal adalah Petrus, yang mengkhianati adalah Judas gitu. Tapi dia hadapi terus itu gitu. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita gitu. Bahwasanya pengenalan itu harus betul-betul memiliki relasi yang intim kita dengan Tuhan. Gereja yang hanya memegang doktrin tanpa ginosko akan mudah menghakimi. Itu. Jadi mari kita lihat orang yang suka memegang hanya doktrin, disiplin gitu kan, tanpa ginosko, pengenalan yang sesungguhnya dengan Tuhan itu, maka gereja kita akan lebih mudah menghakimi. Tapi gereja yang menghidupi ginosko akan bergegas memulihkan relasi. Maka saudara-saudari, mari kita lihat di tengah-tengah gereja kita, siapa yang suka selalu gitu, disiplin, ketegasan. Tapi kalau di dalamnya tidak ada ginosko, pengenalan relasi yang intim dengan Tuhan, saudara-saudari, memulihkan relasi, itu bukan sesuatu pelayanan yang baik. Tapi gereja yang menghidupi ginosko, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan, itu saudara-saudari cepat atau lambat akan memulihkan relasi kita gitu. Gitu saudara-saudara yang kekasih. Itu pilar yang kedua. Lalu yang ketiga saudara-saudari, bahwasanya gereja ini di dalam dunia, bukan dari dunia. Yesus tidak berdoa agar kita diisolasi dari dunia gitu. Melainkan agar kita dilindungi, dipelihara dalam nama Bapa saat berada di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara-saudari, bagaimana gereja bisa tetap bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini? Maka kekudusan sebagai perisai. Kekudusan bukan sekedar menjauhi dosa moral, saudara-saudari, melainkan menolak pola duniawi yang bisa memecah belah gitu. Jadi itu bagaimana kita bisa menolak orang-orang yang bisa memecah belah di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah persekutuan kita gitu. Jadi musuh yang terbesar adalah dari dalam. Kekuatan untuk berkata tidak pada kompromi gosip, egoisme, dan kebencian yang bisa terjadi di tengah-tengah gereja gitu. Jadi bisa terjadi kompromi egoisme, saudara-saudara. Identitas Allah menjaga kita dari godaan mencari validasi dari kubu-kubu manusiawi gitu. Itu. Jadi tadi ada banyak kita percakapkan hal-hal itu. Tapi bagaimana kita menjaga identitas Allah, menjaga kita, memelihara kita gitu di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara-saudari yang kekasih, cetak biru teologi Yohanes 17 ini yang mau kita lihat lebih dalam adalah ada kata hora yang artinya dalam ayat 1 itu, Bapa telah tiba saatnya gitu. Untuk menerima proses dan rencana Allah, yaitu adalah yang bisa terjadi ada salib gitu. Tapi ada yang ditambahkan bagi kita saat kita menjadi percaya jadi anak Tuhan, yaitu eksosia, kuasa gitu. Mendapatkan otoritas rohani lewat penyerahan diri kita.
Dan juga hidup kekal itu tidak hanya nanti, tetapi juga kita sudah alami dari saat ini, joy ainos itu gitu, mengalami kualitas hidup ilahi sejak sekarang ini. Pengenalan itu saudara-saudari tidak hanya sekedar kita tahu secara doktrin, tapi kita mengalami relasi yang intim dengan Allah dan sesama. Dan selalulah saudara-saudari tujuannya doksa. Semuanya yang saling kami lakukan ini, biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagimu. Memantulkan karakter Kristus tanpa pamrih. Semuanya ini menjadi kemuliaan bagimu. Apakah gereja yang dikatakan dalam Yohanes 17 ini utopia? Tidak. Karena kita saat membaca Yohanes 17 ataupun kitab Yohanes ini lebih banyak bernuansa presentis, kekinian gitu. Kekinian dan keakanan. Itu artinya kita hidupi mulai dari sekarang saat firman Tuhan ini hidup gitu. Bagaimana ini bisa terjadi dalam neuroteologi ataupun pola berpikir kita. Jadi dalam neuron, artinya di dalam saraf-saraf kita itu firman Tuhan yang kita bahas hari ini gitu, kita ulang-ulang gitu. Kita ulang-ulang sampai membentuk saraf-saraf ataupun neuron-neuron itu bisa betul-betul tersambung bagi kita, bahwasannya gereja yang dikatakan dalam Yohanes 17 ini adalah gereja yang tetap bersatu sekalipun berada di tengah-tengah dunia gitu. Jadi saudara-saudari, sistem pertahanan otak kita cenderung membuat kita mudah marah, cepat menuduh dan curiga. Tetapi setelah saudara-saudari Yohanes 17 ini terjadi di dalam kehidupan kita, neuron-neuron yang ada di dalam diri kita dihubungkan kembali gitu. Lewat doa dan firman Tuhan yang berfungsi meretas sistem kepanikan alami kita ini gitu. Memberikan kita ruang untuk merespon dengan roh itu, sehingga neuron-neuron kita yang bisa terganggu akibat masa lalu itu dipulihkan kembali, sehingga gereja yang memiliki kesatuan di tengah-tengah dunia ini betul-betul bisa terjadi. Mari kita lihat bagaimana kita saat merespon konflik yang bisa terjadi sehingga menghasilkan perpecahan di tengah-tengah gereja kita. Yang pertama, terjadi reaksi spontan gitu ketika terjadi konflik ataupun perbedaan. Lalu ada mode defensif ataupun mempertahankan diri ataupun menebar gosip, menebar keinginan-keinginannya yang bisa masuk akal dan argumentatif kepada orang lain gitu. Lalu dia juga menghadapi itu dengan asumsi dan tuduhan. Hasilnya apa gitu? Adalah perpecahan. Lalu bagaimana dengan gereja saat menghadapi konflik? Harus melalui dengan jalur rohani. Kerohanian dia menghadapinya. Bahwasanya kehendak Allah mau dilihat di situ. Ada jeda dan berdoa dia gitu kepada Tuhan saat menghadapi konflik itu. Ada regulasi emosi dan empati yang mendalam terhadap konflik itu. Apa tujuannya ini? Untuk memuliakan Tuhan gitu. Maka di situ akan terjadi pemulihan dan kesatuan. Mari kita saudara-saudari bisa menyadari. Sediakan waktu sejenak untuk berdoa sebelum menanggapi konflik, agar kita tidak terburu-buru bereaksi dari mode defensif gitu ataupun mempertahankan ego kita. Di situ bukan untuk melihat kemuliaan Tuhan, tapi mau memenangkan duniawi. Hati-hati kita saudara-saudari saat menghadapi konflik itu. Mari saudara-saudari, bagaimana 3 kebiasaan menjaga kesatuan supaya bisa terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, gereja yang berada di tengah dunia ini. Saat menghadapi konflik saudara-saudari, mendengar sebelum menilai. Itu. Jadi jangan dibalik, langsung spontan gitu. Jadi apa yang dikatakan orang Batak, si buru puas, si buru bakara gitu, molodung puas saya sudah marah, langsung puaskan. Nah, itu nggak bagus juga itu gitu. Tapi juga lebih bagus kita meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh. Memahami pendapat orang lain sebelum menghakimi. Lalu mengubur asumsi yang buruk mungkin yang bisa terjadi. Jadi bisa terjadi saat mendengar itu tidak pas, tapi kita harus terus
mengintrospeksi gitu, menilai, memaknai lebih dalam begitu. Jadi ketika dikatakan dalam Matius 7 itu ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi maksudnya supaya kita mendengar lebih dulu gitu. Sebelum kita memberikan penilaian yang amat dalam. Ketika ini kita lakukan mendengar ini, cepat kita mendengar dan lambat berkata-kata gitu. Disitulah proses kita untuk menilai dengan baik. Yang kedua, saudara-saudari, berbicara benar dalam kasih. Di dalamnya ada integritas, jujur, namun juga respect gitu. Perpecahan sering terjadi bukan karena isi teguran yang salah, tetapi cara menyampaikannya yang melukai. Ini pun saya juga harus belajar bagaimana itu berbicara benar dengan dalam kasih yang di dalamnya ada integritas gitu. Ya terkadang kita lebih bagus kita memilih diam kalau rasanya belum bisa berbicara benar dalam kasih gitu. Ya, tapi itu bahagian dari proses lah itu gitu. Yang ketiga, utamakan pemulihan relasi gitu. Kerendahan hati, berinisiatiflah minta maaf dan tulus mengampuni. Bahkan saat merasa benar dibanding mengorbankan relasi demi memenangkan argumen kita. Ini jadi saya semalam saat merenungkan firman Tuhan ini, gue sampai menangis juga gitu. Apakah saya sudah sampai di sini? Kerendahan hati ini, meminta maaf dan tulus mengampuni saat pun saya sebetulnya merasa benar, atau saya mengatakan bahwasannya dia yang salah, tapi sebetulnya tidak salah kita berinisiatif meminta maaf dan tulus mengampuni, bahkan saat kita merasa benar gitu. Ini yang ketiga, saudara-saudari. Maka tantangan praktek bisa ini kita praktekkan dalam minggu ini ketika kita sudah merespon, menerima dengan baik Yohanes 17 ini bahwasanya gereja di tengah dunia ini harus tetap bersatu, kita praktekkan. Jadi tidak hanya sekedar kita dengar, tapi mulai hari ini kita praktekkan gitu. Yang pertama, hubungi yang renggang. Berinisiatiflah menghubungi satu orang yang selama ini relasinya yang renggang dengan Anda dengan tulus dan siap untuk mendengar. Lalu berikan penilaian. Lalu di dalamnya tadi ada ketulusan. Di dalamnya ada kerendahan hati. Gitu. Doakan yang berbeda. Doakan secara khusus satu kelompok atau pelayan yang lain yang mungkin berbeda gaya dan pendapat dengan Anda. Gitu. Kita lakukan ini. Hentikan rumor. Berkomitmenlah memutus mata rantai gosip dengan berhenti menyebarkan cerita yang belum jelas kebenarannya gitu. Dan utamakan klarifikasi pribadi. Ini. Jadi saya secara pribadi kalau tidak jelas, kalau hanya masih opini, nggak mau saya masuk gitu-gitu. Ya paling hanya saya dengar saja. Atau saya tanya dulu gitu. Jadi kita punya kesaksian, ada pernah saya mendengar sebuah di dalamnya sebetulnya fakta gitu. Tapi saya belum sampai kepada kebenaran. Lalu saya tanya informasi itu sampai kepada orangnya, betulkah ini gitu? Itu masalah berhubungan dengan seksual waktu itu. Wah, itu berita itu betul, tapi sebetulnya saya tidak melakukan itu. Wah itu selesaikanlah dengan baik. Gitu. Jadi saudara-saudari, klarifikasi pribadi itu penting. Jangan termakan opini, jangan termakan gosip dalam kehidupan ini. Kesatuan karya Allah adalah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Bahwasanya gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah harus gereja yang bersatu, itu kesatuannya bukan dari dunia, tapi dari Tuhan Allah. Dari Allah. Kesatuan bukan sekedar hasil kerja keras atau kompromi manusiawi kita. Ia adalah jawaban langsung dari doa Kristus, di mana Allah sendiri yang aktif memelihara gerejanya untuk terus bersatu gitu. Jadikanlah firman Tuhan hari ini saudara-saudari sebagai pedoman utama bahwasanya gereja yang bersatu di tengah-tengah dunia ini adalah dengan kerendahan hati. Kita dipanggil untuk tidak hanya hidup rukun di permukaan, tetapi sungguh-sungguh satu sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Kita yakin bahwasanya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini yang akan disampaikan di tengah-tengah gereja, bahwasanya
gereja betul-betul bisa hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu gereja yang memelihara kesatuan. Kesatuannya itu bukan dari duniawi, tapi betul-betul kesatuannya itu dari Tuhan Allah. Jadi kita bisa bedakan itu berdasarkan bahan sermon ini. Kesatuan kita dari dunia kah, atau kesatuan kita adalah dari Tuhan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita, terutama supaya gereja kita tetap bisa bersatu. Gereja yang bersatu itu bukan maksudnya di sini dalam denominasinya, tapi gereja yang bersatu itu adalah, ku tak tahu kamu dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus, engkaulah saudara-saudariku. Jadi kita sebagai murid Kristus, mau dari denominasi manapun, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan menjadi bahan sermon perenungan bagi kami, menjadi sesuatu yang sangat berarti, untuk jadi persiapan bagi kawan-kawan kami yang akan menyampaikan pada minggu yang akan datang 17 Mei, sehingga firman Tuhan ini Tuhan betul-betul menjadi firman yang hidup semuanya oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah gereja kami. Terpuji, termulialah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.